RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di acara apresiasi budaya lokal, dan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana tolak bala di tangan ibu dalam menyalakan kearifan lokal, mengembalikan kehadiran ritual Mapangiso dalam budaya penyembuhan Bugis. Dan sahabat budaya, di malam hari ini kita akan bersama dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Unhas, Ibu Prof. Dr. Gusnawati M. Hum. Kita akan membahas tentang seperti apa tolak bala ini dan kearifan lokal, yaitu metode penyembuhan Mapangiso. Kita sudah tersambung lewat Zoom. Kita sapa dulu beliau, Ibu Prof. Dr. Gusnawati M. Hum. Assalamualaikum, selamat malam Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar tak? Sehat-sehat Ji? Alhamdulillah, insya Allah. Ya, senang sekali Bu Prof. Malam hari ini kita kembali berjumpa di acara apresiasi budaya lokal. Dan tentunya ini kita akan membahas tentang ritual Mapangiso ya, yang mana dalam masyarakat Bugis dikenal sebagai pengobatan alami yang dilakukan oleh orang tua, khususnya seorang ibu ya, bagaimana memberikan ramuan-ramuan kemudian dipusap ke orang yang sakit, mungkin anaknya. Mungkin ada sedikit pengantar dulu Dok seputaran tolak bala ini, silakan. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 4 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Malam ini kita akan bicara tentang sebuah ritual yang mungkin pernah Anda saksikan. Judulnya tolak bala di tangan ibu, menyalakan kearifan, mengembalikan kehadiran. Mungkin Anda masih ingat siapa di antara pendengar yang waktu kecil dulu saat sakit, ibu atau nenek melakukan sesuatu yang khusus. Sesungguhnya ini bukan sekedar obat, tetapi merupakan prosedur tertentu. Mungkin ada yang dibakar, ada doa yang dibaca, ada langkah-langkah yang diikuti dengan khusyuk. Dan entah kenapa setelah itu kita merasa lebih baik. Malam ini kita akan menyalakan kembali dua hal. Pertama, kearifan yang nyaris padam dari ingatan kita. Kedua, dan ini yang akan kita temukan bersama, kehadiran yang nyaris hilang dari cara kita merawat orang yang sakit itu. Izinkan saya mulai dari pengalaman saya sendiri saat saya masih kecil. Ketika saya sakit yang saya merasa sudah berhari-hari tak kunjung sembuh, meski sudah diberi obat, maksudnya yang diminum dari dokter, dan kemudian ibu mengambil inisiatif membakar daun-daun tertentu sambil membaca doa, ya, dan kemudian daun itu yang sudah dibakar dimasukkan dalam baskom, yang kemudian dimasukkan dalam panci yang kemudian ada baskomnya. Kemudian entah bagaimana air yang di dalam baskom itu terisap dalam panci itu. Dan menurut ibu itu adalah tanda yang baik. Ya, kemudian bertahun-tahun kemudian saya menyadari bahwa ini adalah suatu yang saya rindukan dari ritual itu. Sungguhnya mungkin bukan airnya yang menjadi obat, tapi ibu yang hadir penuh di samping saya yang melakukan suatu proses penyembuhan. Kehadirannya di samping saya itu menyembuhkan saya. Dan itulah yang akan saya sampaikan malam ini. Betapa kehadiran itu sangat membuat tenang anak-anak ketika kita mengalami misalnya rasa sakit. Ya. Saya lanjut ya, apa ya? Ya, bagaimana Bu Prof, sudah terdengar suara saya? Oh iya, terdengar. Ya, baik. Memang kalau kita lihat bahwa memang orang-orang dulu itu sejatinya ketika ada anak kecilnya sakit, itu tangan seorang ibu itulah yang membalurkan ramuan khusus, Dok ya, Prof ya, sambil berbisik doa mungkin doanya itu dalam bahasa Bugis atau ada ritual-ritual yang memang dilakukan sehingga memang ini secara alami. Jadi kalau dilihat dari sisi ritual Mapangiso ini sejatinya jauh lebih dari sekedar pengobatan fisik, Prof ya.
Iya. Mungkin Iya, seperti saya apa lah. Iya, sebenarnya saya itu? lah. Iya, Iya, iya. Terima kasih banyak, Pak ya, Pak Ruslan ya. iya, Em, kan begini, di dalam tradisional tradisional orang Bugis itu kan iya, ada yang disebut lasa watakale, iya. Nggak sama sekali. ya lasa penyakit, Mm-mm, lasa paragiagi, mm-mm. lasa fisik tadi ya, lasa paragiagi itu biasanya dikaitkan dengan guna-guna. Iya. Dan ada juga Lasatosundra. Ya, Lasatosundra itu akibat ancaman atau gangguan makhluk halus. Iya, iya. Dari tiga metode pengobatan dikenal itu misalnya kan ada Pak Bura ya. Iya. Ada Pak Bura, mantra atau doa yang disebut Pak Japi. Kemudian ada juga dengan cara pijat. Dan kemudian ada juga ritual tolak bala. Hmm, Nah, untuk mengusir penyakit ini kan dilakukanlah suatu ritual, ya. iya. Nah, kemudian kan saya sudah sebutkan tadi bahwa sungguhnya ibu atau nenek yang melakukannya, ya. Mungkin ketika kita mengingat hal ini, mungkin Pak Ruslan pernah juga waktu Iya, kecil. betul. Kalau demam itu langsung isadoi sama ibu. Pokoknya ada daun-daun yang dimasukkan dalam air, kasih minyak, terus disapui ke kepala. Itu enak sekali dirasa, dok ya, Prof ya. Iya, Masal iya, iya, sedih iya. peneding ya. Iya, Ya, jadi itu kan disebut mapengiso. iya. Jadi Hmm, mapengiso itu kan dalam bahasa Indonesia itu isap. Jadi iya. mengisap, mengisap, Hawa panas. ya Iya. mengisap, mengeluarkan hawa panas Hmm, atau dengan jadi misalnya dengan cara vakum ya. Kalau iya, kita kan mengiso itu vakum ya, vakum ya. vakum. Jadi tujuannya adalah mapasoro lasa. Iya. Jadi Maposoro Lasa membuat penyakit itu mundur ya Hmm, dengan tadi ramuan yang tadi ya. Jadi iya. sesungguhnya yang menarik di sini menurut saya adalah ketika saya di kampung waktu saya masih kecil itu kan memang pakai daun-daun kering ya. Iya, iya, dok. Tetapi Iya. ketika pindah ke kota ke Hmm, Makassar maksud saya dan ibu saya ikut juga ketika karena kebetulan saya anak tunggal dan kemudian sudah bercerai sama orang tua, hmm, bapak sama bapak saya, jadi ibu saya ikut juga sama saya. Jadi hmm. padahal ini kan sudah punya anak juga, nah sudah dewasa dan hal itu kan eh, bukan apa namanya, bukan ritualnya yang sudah mulai lenyap, Iya. tetapi itu artinya mengalami adaptasi. Nah, Iya. jadi ketika daun-daun itu diganti dengan kertas-kertas, ya. Iya. Kemudian wadah yang dari panci tanah Hmm. itu diganti dengan panci logam Iya. dan kemudian itu tetap dilakukan. Itu alhamdulillah tetap Mak Baraka. saya merasa lebih baik. Iya. Dan yang menariknya di sini karena ketika saya sudah menikah dan kemudian pernah saya pergi mengikuti suami di tempat Tugas. tugasnya Hmm. dan kemudian saya sakit juga flu panas-panas begitu selama seminggu minum obat. Iya. Kenapa saya merasa belum baik ya? Dan Iya. ternyata saya balik ke rumah dan kemudian ibu hadir di samping saya bertanya dengan mengelus-ngelus, itu saya merasa lebih baik. Hmm. Berarti Baraka. sesungguhnya ya, jadi di sini kita lihat bahwa kehadiran jadi seorang ibu hadir di sisi anaknya dengan penuh perhatian Hmm. itu sangat penting di dalam membuat tenang dan dalam menyembuhkan. Iya. Ya, itu yang saya maksud. Hmm. Misalnya kita lihat hari ini kan Iya. ibu hadir di samping anaknya, tetapi tangannya juga scrolling, ya, HP. ya Iya, iya. scrolling HP dan Hmm. mungkin anaknya merasa secara psikologis Psikologi. ya, ya Hmm. secara hati bahwa ibunya tidak bersamanya. Iya. Dan di sini penting kita bersama anak ketika memang harus bersama anak. Jadi Hmm. Iya. mungkin bukan kuantitasnya tetapi kualitasnya. Iya. Jadi ini tidak hanya sekedar ritual pengobatan, tetapi di situ ada ikatan batin keluarga, Ya, Prof ya ya. ada, ya Ya, betul. sentuhan jiwa dari orang tua, kehangatan Ya, yang dari tangan para ibu, ini ya, menjadikan kearifan leluhur ini tetap menyala dan tak lekang oleh waktu. Nah, ya. kalau misalnya kita lihat sebenarnya ini ritual Mapangiso ini, apakah memang setiap ibu itu punya kemampuan hal
tolak bala ini sendiri, atau memang ada memang diajarkan secara turun-temurun ini, Prof? Sehingga ketika anak sudah menjadi ibu lagi, itu dia mampu menerapkan ke anak-anak selanjutnya, itu, Prof. Ya, menarik pertanyaannya Pak Ruslan ini. Iya. Tidak diajarkan, Hmm. tapi artinya dengan melihat. Nah, saya misalnya Iya. kan tentu saja tadi kan saya sudah katakan bahwa bukan mapangisonya menurut saya menyembuhkan. Dan Iya. kemudian saya membaca referensi ya. Iya. Referensi kan saya baru menyadari bahwa Hmm. sungguhnya yang menyembuhkan itu adalah kehadiran. Iya. Dan saya baca referensi bahwa ternyata memang ada penelitian para ahli dalam masalah seperti ini bahwa kehadiran itu sangat menenangkan jiwa. Jadi bukan hanya kepada anak-anak, Hmm. tapi kepada orang dewasa sekalipun. Misalnya kita hadir di sampingnya dengan menggenggam tangannya, dengan hadir berbicara, mendengarkan apa keluhannya, itu sangat menenangkan dan menyembuhkan. Hmm. Gitu. Jadi bukan mapangisoknya sesungguhnya, Ya. walaupun secara sains ya Ya. kita bisa melihatnya bahwa ini ada dan ada oksigen yang habis dalam panci sehingga api padam di dalamnya, Iya. kemudian air tertarik, kemudian tekanan air dan terdorong keluar, air yang keluar kembali itu yang disepukan ke kepala tadi dan membuat lebih baik. Iya. Gitu. Ini bukan sihir. Tapi ini yang menarik, Prof. Saya ini tertarik juga karena kan Iya. tradisi atau ritual mapangiso ini itu identik dengan sosok ibu, bukan seorang ayah. Apakah memang tangan dari ibu itu yang memiliki kasih sayang yang luar biasa sehingga itu tadi mapangiso ini lebih banyak pelakunya adalah seorang ibu. Ya, saya kebetulan Iya. saya tidak pernah ayah saya melakukan begitu ya. Oh iya iya Ya, dong. Iya, jadi Prof. mungkin memang kan ibu dengan anak itu kan memiliki kedekatan psikologis ya, yang sangat Iya. yang sangat dekat. Utamanya di saat memberikan ASI ya, memberikan ASI itu kan sesungguhnya pengobatan ASI itu kan tidak bisa dibandingkan dengan apapun ya. Itu adalah makanan khusus untuk bayi yang memiliki semua zatnya mungkin ya, dan itu dengan memberikan ASI, kehadiran itu sudah menyembuhkan juga, menenangkan jiwa anak yang sedang misalnya mungkin takut atau bagaimana. Oke, baik. Baik, Prof, sebentar kita lanjut. Kita break dulu sejenak, kita dengarkan dulu satu persembahan lagu berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.
Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play. Masih tersambung dengan Bu Prof. Gusnawati. Dan tadi kita banyak mengangkat terkait dengan kearifan lokal Bugis, yaitu tradisi Mapangiso. Nah, Prof, kalau melihat tadi bagaimana kebudayaan Bugis memandang dampak emosional atau batiniah pada anak yang tumbuh dengan tradisi sentuhan ibu melalui tradisi Mapangiso ini, apakah di setiap daerah itu punya cara tersendiri nih? Di wilayah daerah Bugis itu masing-masing punya cara tersendiri dalam hal variasi pengobatan tradisional ini. Bu Prof, silakan. Ya, halo. Ternyata masih mute. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sebelum saya presentasi malam ini, sesungguhnya saya sudah melakukan semacam survei kecil sama mahasiswa saya yang dari berbagai daerah. Ada dari Wajo, ada dari Bone, dan bahkan ada dari Bugis wilayah Barat, misalnya Sinjai dan seterusnya. Itu saya tanya-tanya apakah mereka mengenal Pengiso, dan ternyata mereka mengenal. Dan rata-rata mereka juga pernah melihat ibunya atau neneknya melakukannya untuk sebagai ikhtiar. Jadi ini adalah ikhtiar untuk menyembuhkan bagaimana misalnya kalau anak-anak sudah dilakukan suatu pengobatan tapi belum nampak hasilnya. Jadi ini adalah ikhtiar, ya. Bukan sesungguhnya sesuatu sebagai obat, tapi ikhtiar untuk bagaimana menyembuhkan anak itu. Dan kita lihat bahwa eh, seperti yang diakui oleh mahasiswa saya, karena saya kan artinya sekarang sudah bukan lagi anak-anak, dan saya tanya-tanya mereka, dan mereka merasakan lebih baik setelah itu. Dan tadi juga Pak Ruslan mengatakan, ya kalau memang ibu yang melakukan untuk kita merasa tenang. Ini sesungguhnya mungkin memang cocok dibilang para ahli bahwa perhatian itu sangat penting, artinya bagi batin kita, ya. Jadi ketika kita merasa tenang, ya, kita merasa tenang ketika seseorang memperhatikan kita, utamanya ibu. Jadi demikian. Iya. Jadi ini tidak hanya sekedar ritual ya, tetapi lebih pada menghidupkan hubungan emosional ya dengan anak itu sendiri. Nah, kemudian ini Bu Prof, terkait dengan pengobatan atau ritual Mapangiso ini, apakah seorang ibu itu ada semacam pemalinya atau pantangannya, atau mungkin syarat khusus yang harus dipatuhi sebelum ataupun sesudah melaksanakan Mapangiso ini? Sepanjang yang saya lihat itu tidak ada pantangannya, ya. Bahkan seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ada bahkan daun-daun itu diganti kertas, ya.
dan kemudian panci tanah diganti dengan panci ini Mm-mm. metal dari yang kita lihat sekarang. Iya. Dan ini sebetulnya mungkin merupakan eh, semacam prinsip vakum ya, fisika sederhana ya, fisika sederhana. Misalnya api membakar daun atau kertas, kemudian oksigen dalam panci habis ya. Dan kemudian tekanan udara di dalam panci itu turun, Mm-mm. kemudian secara otomatis vakum di dalam panci itu terbentuk, dan tekanan luar lebih tinggi, dan kemudian air terdorong masuk panci. Dan eh, seperti yang tadi saya katakan bahwa ini bukan sihir, Iya. tetapi artinya kan ibu merasa, oh ini sudah diminum airnya, itu Mm-mm. kata-kata ibu saya dulu. Iya, iya. Dia Mm. bilang, "Oh, sudah diminum airnya, jadi dia jelas sorono lah sah." Jadi dia dia mengatakan sesuatu semacam doa, Mantra. ya Mantra mantra, Bugis. ya mantra Iya. Bugis, soroni lah saya, karena sudah diminum. Jadi datang meminum di sini. Jadi Iya. seakan-akan ada yang butuh air, Mm-mm. kemudian dilakukan itu, dan kemudian setelah air itu lenyap dan artinya diminum Mm-mm. oleh yang tidak dilihat itu, dan kemudian setelah itu airnya dijadikan obat setelah dimuntahkan kembali. Jadi Oh, ya iya, kan iya. airnya keluar setelah mungkin sekitar 10 menit Mm-mm. berada di dalam panci itu. Dan saya juga sering lihat dulu, kadang-kadang memang airnya tidak masuk. Mm. Itu yang agak mengherankan, karena dengan cara yang sama Iya. itu airnya tidak masuk. Ya, ada juga artinya masuk habis memang. Iya. Dan itu ditelungkupkan panci itu di situ, dan kemudian tunggu airnya keluar. Mm. Ya begitu. Jadi ini itu Tapi bisa. kadang Ya, pernah juga saya alami nih dok, Prof ya. Waktu saya ya. kecil kan itu sering step, saya ingat sekali itu ketika saya step itu panasnya tinggi, air yang naik mata. Nah, Itu itu. biasanya kalau orang tua sudah usap-usapkan begitu, memang belum terkendalikan, biasanya itu langsung meminta bantuan khusus dari Sandro Anak. Nah, jadi ada Tambahan. dukung yang biasa itu memang keahliannya itu mengusir apalah ya panas dalam Ya, tubuh. Dia ya. menggunakan media api saya lihat dan air. Nah, Hmm. mungkin itu apakah itu juga bagian dari tradisi Mapa Ngiso ini? Gitu. Yang Ya. saya kira demikian. Cuma mungkin ibunya Pak Ruslan tidak mengerti Mapengiso, Mm-mm. sehingga dia memanggil Sandro anak Anak. khusus. Mm. Iya. Dari tadi pertanyaannya bahwa apakah ini diturunkan, Ya. diajarkan? Mm-mm. Saya saya tidak diajarkan, tetapi Oh, saya melihat. melihat Jadi langsung. Mm. ia melihat langsung. Jadi dengan demikian saya bisa Ditiru, meniru ya ya. menirunya, dan Hmm, itulah caranya kan orang Bugis, orang dulu kan ya. eh, mengajar lewat artinya dengan melakukan sesuatu, dia tidak bicara, Mm-mm. tetapi kita bisa mengambil pembelajaran dari apa yang sudah dilakukan Ya. gitu. Itu Eh, kalau di prosesnya itu, Bu Prof, itu apa tadi ya itu ramuan itu diusap dari mana saja dulu itu? Apakah mulai dari ubun-ubun lalu menjalar ke pesendian atau seperti apa? Hanya sekedar ya, media saja ya air itu tadi. ya, ya, media itu kan, air itu tadi kan dianggap sesuatu yang memiliki penyembuh ya. Iya. Walaupun saya menyadari bahwa ini kehadiran yang menyembuhkan, tetapi ibu saya itu mulai dari kepala ya, Hmm, iya. mengusapnya, kemudian karena saya sering juga dingin lututnya, dingin kakinya, Mm-mm. dan kemudian itu diusaplah ke sana ya. Iya. Jadi hal-hal yang dianggap mengalami gangguan itu yang diberikan. Mm. Dan pada saat melakukan itu kan diberikan doa ya. Ya. Jadi mungkin doanya seperti yang kita tahu kan, Al-Fatihah kan merupakan memang yang Sifat banyak obat. ya Mm. obatnya. Dia memang memiliki apa ya, semacam ruqyah ya, ruqyah, dan Mm. itu disadari bahwa dengan Al-Fatihah kan memang penyembuh ya. Jadi Ya. walaupun mungkin kita menganggap enteng, tapi Al-Fatihah enggak kan, sholat kita enggak sah kalau tanpa baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya, jadi Hmm. Al-Fatihah gitu. Iya. Itu doanya tadi ya bahasa Bugis ya, ucapan-ucapan mantra-mantranya itu tadi ya, sambil Oh iya, usap-usap.
Ya, kalau ibu saya seperti bicara sih, seperti Oh, bicara kepada sesuatu, sesuatu ya. bilang sorono, toh kurang nih Hmm. toh, gitu ya. Dia seperti Iya. bicara dan Oh. kemudian ya ketika mau diusahakan itu dia membaca Al-Fatihah, Hmm. Bismillahirrahmanirrahim dan kemudian Al-Fatihah. Ya, Dan kita ini kan sudah belajar doa-doa yang ya, melebihi dari orang tua kita. Mungkin kita bisa tambah doa Nabi Ibrahim misalnya, ya. Yang berdoa pas ya doa perlindungan mau ya, dibakar itu ya. Ada doa ya, khusus yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. ya. Iya. Jadi Kemudian ada itu mengingatkan cara dalam mengedukasi para ibu muda generasi milenial dan Gen Z saat sekarang ini, Bu Prof, supaya ya, dia tidak memandang bahwa Mapangisi itu hanyalah sebatas hal mistis atau kuno, tetapi melainkan sebagai bentuk ikatan kasih sayang bernilai budaya. Kira-kira apa nih yang harus disampaikan ini supaya ibu-ibu zaman sekarang itu tetap memegang erat tradisi ini, karena ini kan sesuatu hal yang baik karena membentuk ikatan kasih sayang kepada ya. anak. Itu seperti apa supaya tidak melihatnya wah ini mistis, ini kuno begitu. Gimana cara Hmm. Iya, menyampaikan edukasi ini itu? pertanyaan ini intinya sebetulnya ya. Iya. Jadi kita ini kan bicara tentu saja memiliki maksud ya. Mm-mm. Jadi tidak ada bicara yang tidak ada ceritanya tuturan Mm-mm. atau pembicaraan yang sesungguhnya netral. Kita yang hadir bersama di sini di Zoom ini kan sungguhnya terlihat bahwa kita mengemasnya dalam topik budaya, Mm-mm. tetapi kita melihat apa sih hikmah di balik itu semua. Nah, jadi dengan kita saling bicara ini kan sungguhnya sudah melakukan suatu pembelajaran kepada Ya. adik-adik kita ya Mm-mm. atau anak-anak kita bahwa apa yang telah dilakukan orang tua kita dulu itu kan bukan tanpa makna, tetapi justru memiliki makna walaupun dengan cara yang kita anggap sebagai mitos. Padahal sungguhnya kan memang apa yang dilakukan para orang tua kita itu kan adalah suatu perputaran ya, Ya. suatu hal yang diyakini dan berputar terus dan tidak selamanya mereka bisa jelaskan. Tapi Mm. dengan kemampuan sekarang yang kita belajar, kita disekolahkan oleh orang tua kita, walaupun mereka tidak belajar dulu karena zamannya juga, dan sekarang kita sudah belajar, kita bisa memahami sungguhnya apa sih yang dilakukan itu, apa makna di baliknya, dan kita bisa menyosialisasikan hal seperti ini pada Tuhan. Saya Ya. sangat setuju bahwa apa yang sudah dilakukan Pro 4 FM ini dengan menghadirkan setiap ahli dalam bidangnya, Mm. untuk saling berbagi, Ya. ini adalah suatu usaha untuk mempertahankan hal yang baik. Ya. Iya, Mm. ya terima kasih banyak Pak Ya, Ruslan. sama-sama Bu, karena sudah Hmm, bersedia juga mengisi acara malam hari ini ya Bu Prof ya. Nah hmm, mungkin berkaitan dengan apa namanya ya, sekarang kan ini melihat pergeseran budaya sangat mulai kita lihat langkah praktek-praktek Mapangiso ini di tengah-tengah masyarakat modern Sulsel saat ini Bu. Bagaimana Ibu melihat pergeseran kelangkaan praktek ini? Apakah nanti ini mengancam hilang tradisi ini? Karena ini kan tadi bagus sekali maknanya bagaimana membangun hubungan emosional, kemudian ada semacam nilai kasih sayang di dalamnya dari tangan usapan ibu itu menumbuhkan interest terhadap si anak. Tapi sekarang itu tadi tangannya ibu lebih banyak scroll HP ketimbang ke sapu-sapu kepalanya anak ini, Bu Prof. ya, Ya, ya betul. Pertanyaan ini mendesak sekali ya. ya, Pertanyaan Pak Ruslan itu sangat mendesak hmm, untuk bukan jadi jangan walaupun pengisoknya misalnya hilang, ya, tetap dan daunnya hilang hmm, dan maksudnya kehadiran ritual ini hilang, tetapi janganlah waktu bapak ibu habis hmm, untuk bekerja karena sungguhnya kan kita ini ada kan akan dilanjutkan oleh anak kita ya. Jadi kita sekarang kita melihat waktu kita habis untuk bekerja. Dulu kan waktu kita masih ada hari Sabtu misalnya, hari ya, Minggu hmm, untuk rumah. Sekarang pekerjaan itu masuk masuk ke kamar kita walaupun malam-malam, walaupun sudah seharusnya tidur, ada lagi undangan ya. hmm, Jadi itu harus kita sadar bahwa ada masa-masa yang harus kita isi untuk anak-anak kita. Jadi eh, maksudnya matikanlah HP-nya. Jadi ya, matikan saja HP-nya supaya orang yang menghubungi itu mengetahui bahwa kita sesungguhnya lagi mode di rumah. Jadi mode tidak mau diganggu ya. hmm, Jadi ya, eh, harus hadir juga itu di rumah.
Kecuali memang kalau anak-anak kita juga sudah besar, sudah sibuk juga dengan kegiatannya, tetapi dengan sekali-sekali mengajaknya bersama, makan bersama di luar atau di mana, nah kita bisa mengetahui bahwa kita sesungguhnya saling ada, saling hadir, walaupun tidak selalu misalnya saling menyapa, ya. Ya. Harus kita merasakan bahwa kita ada untuk yang lainnya. Saya kira Hmm. itu Pak Ruslan. Kemudian ini paling terakhir Bu, bagaimana Hmm. cara terbaik menyelaraskan kearifan lokal Mapangiso ini dengan pengobatan medis modern saat sekarang ini? Karena kan rata-rata itu banyak kan, apalagi di perkotaan ya, begitu anak sakit itu langsung biasa dibawa ke Paskes. Tapi ada juga mungkin ya masih ya tetap menggunakan dulu cara-cara lokal, kearifan lokal kepada anak ini ketika mengalami gangguan kesehatan gitu, biasanya tetap dulu diupayakan dengan tradisi lokal ini Mapangiso ini Bu Prof. Ya, betul. Hmm. Ini sekarang kan memang apa ya, rasa ketika anak sakit kan sangat sangat kita merasa gelisah ya. Iya. Jadi saya tidak salahkan para ibu-ibu muda yang anak-anaknya sakit dan gelisah. Hmm. Sungguhnya kan karena itu ya, tidak ada lagi perasaan memiliki, mungkin bukan memiliki. Iya. Bagaimana kita sudah tidak tahu bagaimana menyembuhkan dengan rasa kasih sayang. Iya. Misalnya anak-anak demam ya, Iya. anak-anak demam Hmm. itu kan juga dengan dipeluk erat ya. Iya. Hmm. eh, Badan kita yang normal bisa memindahkan hawa Panas. auranya ke anak Hmm. kita yang panas itu, dan dengan anak itu ditenangkan, semoga bisa sembuh. Hmm. Jadi jangan langsung, mungkin kalau memang belum mendesak Iya. ya, Hmm. walaupun pasti dokter sangat penting ya. Iya, Memang betul. zamannya sudah dokter ya, Hmm. tetapi kalau mungkin jangan panik lah, jangan Iya. panik. Iya, Hmm. ya jangan panik, dan ASI tadi itu saya bilang itu ASI sangat penting untuk Iya. menenangkan, Hmm. dan kehadiran yang 100%, Iya. tidak scroll-scroll, karena anak tahu lah bahwa ini ibunya sebetulnya tidak ke dia, ya. Apalagi Iya. kalau masih kecil sekali, masih bayi, itu pasti tahu, karena kita mungkin, anak itu mungkin tidak bisa bicara, tapi bisa merasakan. Merasakan ya. Jadi ada rasa aman yang berkurang, ya. Iya. Hmm. Jadi rasa aman yang berkurang itu kadang-kadang kan ada anak yang menangis tengah malam kan. Iya. Alhamdulillah saya menyadari bahwa anak saya tidak ada yang hadir menangis tengah malam. Iya. Saya punya anak sudah besar semua sekarang, dan artinya ada yang sudah jadi dokter, ada yang jadi psikolog, ada yang jadi apa namanya, ahli teknik informatika. Tapi alhamdulillah waktu saya masih ingat waktu kecil tidak ada yang menangis tengah malam, karena ketika dia mungkin merasakan ada sesuatu yang kurang, Iya. itu langsung ditangani. Jadi ini juga mungkin rasa yang mungkin bagi yang suka tidur nyenyak ya, tidak Iya. bisa disalahkan, karena kalau sampai tidak mendengar tangis, nanti anak merasa bahwa tidak ada temannya. Nah, itu kan, jadi memang anak harus kita, itu sebagai orang tua memang tanggung jawabnya berat ya, tanggung jawabnya sangat berat ya. Jadi begitulah. Bagaimana mensinkronkan, saya kira dokter sangat penting, karena dokter yang sudah berpendidikan itu kan, tetapi kan dia juga memiliki tanggung jawab yang lain. Jadi kita jangan hanya mengandalkan dokter, tapi kita juga sebagai ibu mengandalkan kehadiran kita untuk anak kita, untuk tentu saja memperhatikannya. Ya. Baik. Gitu. Baik, terima kasih Bu Prof atas waktunya di malam hari ini. Ada mungkin closing statement terkait dengan topik kita di malam hari ini, praktik atau tradisi penyembuhan Mapangiso di tengah-tengah masyarakat Bugis Makassar ataupun masyarakat Sulawesi Selatan. Ya, mungkin saat ini sudah mulai kita jarang jumpai, tetapi namun tetap nilai-nilainya tetap kita jaga supaya tidak punah. Silakan Bu Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berbicara kepada warga Sulawesi Selatan, dan mungkin bahkan didengar tempat lain, bahwa sungguhnya ritual yang dilakukan oleh ibu atau nenek kita, mungkin sudah ada yang meninggal neneknya atau bagaimana, tetapi apa yang sudah ditinggalkan, kita melihat bagaimana nenek kita memperhatikan kita atau ibu kita memperhatikan kita, dan ritual yang dilakukan itu mungkin tidak bisa dijelaskan, tetapi dengan ritual itu menghadirkan kehadiran 100%,
bagaimana tangannya mengusap kita, memeluk kita, dan sesungguhnya itulah pembelajarannya. Dan anak-anak kita ketika sekarang menangis, peluklah mereka dengan daya kasih yang 100% untuk merasakan bagaimana jangan hilangkanlah debar jantungnya yang takut itu atau sakitnya itu dengan pelukan, dengan kasih sayang yang sangat utuh ya, jangan terbagi kepada yang lainnya. Saya kira demikian Pak Ruslan atas apa yang saya sudah katakan ini. Jadi intinya adalah kehadiran ya, kehadiran kepada mereka. Dengan kehadiran kita bisa menyembuhkan insya Allah. Dan ini dibuktikan oleh para ahli bahwa kehadiran itu, misalnya kalau anak-anak itu dengan cara dipeluk, tapi kalau orang dewasa itu mungkin dengan cara menggenggam tangannya dan juga dengan cara mulut. Seperti itu. Iya. Baik, terima kasih. Dan sahabat budaya, pendengar setiap Pro 4, tidak terasa berakhir kebersamaan kita dalam program apresiasi budaya lokal hari ini. Dan tentu tradisi Mapangiso ini baru saja kita bedah bersama, bukan sekedar ritual seremoni turun-temurun ya, tapi cermin bagaimana simpul silaturahmi serta wujud doa dan harapan tulus agar keselamatan dan keberkahan senantiasa menaungi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Bugis Makassar ya. Tentu ada hikmah tadi yang bisa kita ambil akar tradisinya, yaitu cara terbaik menjaga pijakan di tengah derasnya arus zaman. Dan terima kasih Bu Prof atas waktunya. Kami dari kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan sharingnya malam hari ini. Terima kasih, semoga tetap senantiasa ada waktu terus untuk berbagi materi Bu Prof ya, terkait dengan kearifan lokal kita di Sulawesi Selatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.